Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Tuhan yang memberi kemenangan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari 2 Samuel 8 ayat 6. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak ingin menang? Kita semua ingin menang. Kita ingin menang dalam menghadapi masalah. Kita ingin keluarga kita baik-baik saja. Kita ingin pekerjaan kita berhasil. Kita ingin usaha berkembang. Kita ingin anak-anak kita berhasil. Kita ingin cita-cita kita tercapai. Tetapi seringkali ketika kemenangan itu datang, kita berkata, saya berhasil karena saya bekerja keras. Memang benar kita harus bekerja keras. Kita harus berusaha, bekerja, belajar, berdoa, dan melakukan bagian kita. Tetapi hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Kita boleh berjuang, tetapi Tuhanlah yang memberi kemenangan. Daud menghadapi banyak musuh. Dalam 2 Samuel 8 kita melihat perjalanan Daud yang penuh dengan kemenangan. Daud menghadapi orang Filistin, orang Moab, Hadadezer, Raja Zoba, orang Aram, orang Edom, dan bangsa-bangsa lainnya. Secara manusia itu bukan perkara kecil. Daud harus menghadapi banyak peperangan dan banyak musuh. Tetapi menariknya Alkitab tidak hanya menceritakan bahwa Daud menang. Alkitab berulang kali menekankan siapa yang memberi kemenangan itu. Dalam ayat 6 dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Kemudian ayat 14 kembali mengatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. 2 kali kalimat itu disebutkan. Seolah-olah Tuhan ingin mengingatkan kita. Daud memang maju berperang, tetapi kemenangan itu berasal dari Tuhan. Daud menggunakan pedangnya, Daud menggunakan pasukannya, Daud menggunakan strategi, tetapi di balik semuanya itu ada tangan Tuhan. Kita juga mempunyai peperangan setiap hari. Saudaraku, mungkin kita tidak pergi berperang seperti Daud, tetapi setiap hari kita menghadapi peperangan dalam bentuk yang berbeda. Ada yang sedang berjuang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan. Ada yang sedang berjuang menghadapi masalah ekonomi. Ada yang sedang memikirkan masa depan. Ada yang sedang berjuang mempertahankan hubungan keluarga. Ada juga yang sedang berusaha tetap kuat ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita tidak berjuang sendirian. Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai Daud kemanapun ia pergi, Tuhan juga tidak meninggalkan kita dalam perjalanan hidup kita. Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ada satu bahaya ketika kita mengalami keberhasilan. Kita bisa lupa kepada Tuhan. Ketika keadaan sulit kita rajin berdoa. Tetapi ketika semuanya berhasil kita mulai berkata, saya memang hebat. Saya berhasil karena kemampuan saya. Saya bisa melakukan semuanya sendiri. Padahal kemampuan yang kita miliki juga berasal dari Tuhan. Kesehatan kita berasal dari Tuhan. Kesempatan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kekuatan untuk bekerja berasal dari Tuhan. Bahkan napas yang kita hirup hari ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu ketika Tuhan memberikan kemenangan, jangan mengambil kemuliaannya untuk menyatakan diri sendiri. Kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Dan kita boleh berkata, saya sudah berusaha, tetapi Tuhanlah yang menolong saya. Kemenangan bukan berarti tidak ada pergumulan. Ada kalanya kita berpikir, kalau Tuhan bersama saya, mengapa masalah masih ada? Kehadiran Tuhan tidak selalu berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Daud tetap berperang, Daud tetap menghadapi musuh. Tetapi Daud tidak menghadapi semuanya seorang diri. Itulah perbedaannya. Tuhan tidak selalu menghilangkan peperangan kita seketika. Kadang-kadang Tuhan memberikan kekuatan supaya kita mampu melewatinya. Kadang Tuhan membuka jalan, kadang Tuhan memberi hikmat, kadang Tuhan mengirimkan orang yang tepat untuk menolong kita. Dan kadang Tuhan memberikan kemenangan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Karena itu jangan berkata saya tidak punya jalan. Katakan saya belum melihat jalan, tetapi saya percaya Tuhan sedang menyediakan jalan.
Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ini bagian yang sangat indah dari ayat ini. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Bukan hanya ketika Daud berada di istana, bukan hanya ketika Daud sedang berada dalam keadaan baik, tetapi kemanapun ia pergi. Artinya penyertaan Tuhan tidak terbatas pada tempat tertentu. Tuhan menyertai kita ketika kita berada di rumah. Tuhan menyertai kita ketika kita bekerja. Tuhan menyertai kita ketika kita bepergian. Tuhan menyertai kita ketika kita menghadapi masalah. Tuhan menyertai kita ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Mari kita perhatikan kalimatnya. Daud tidak berkata, "Aku tidak pernah masuk lembah." Tapi Daud justru berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman," artinya lembah itu mungkin ada. Masalah mungkin ada, kesulitan mungkin ada, tetapi ada satu hal yang lebih besar daripada semuanya, yaitu Tuhan beserta kita. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, hadapi hari ini bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi peperangan yang tidak diketahui orang lain. Senyum kita mungkin terlihat baik, tapi hati kita sedang lelah. Mungkin kita terlihat kuat, tetapi sebenarnya kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, jangan hadapi semuanya seorang diri. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah. Lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan tekun. Tetapi setelah kita melakukan bagian kita, percayakan hasilnya kepada Tuhan. Sebab kemenangan sejati bukan karena kita paling kuat, paling pintar atau paling hebat. Kemenangan sejati terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan. Jadi apapun peperangan yang sedang kita hadapi hari ini, jangan menyerah. Karena Tuhan menyertai Daud kemanapun ia pergi. Tuhan juga sanggup menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin tidak tahu apa akan terjadi besok, tetapi ketika tahu siapa yang memegang hari esok, karena itu mari kita berkata dalam iman, Tuhan, aku akan tetap maju, aku akan tetap berusaha, aku akan tetap percaya, sebab aku tahu aku tidak berjalan sendirian. Engkaulah Tuhan yang memberi kemenangan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang kami kasihi, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kami. Ada masalah yang mungkin tidak diketahui orang lain, tapi Engkau mengetahuinya. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi selalu bersandar kepadamu. Ketika kami berhasil, biarlah kami tidak lupa bahwa kemenangan itu berasal daripadamu. Ketika kami gagal, berikan kami keberanian untuk bangkit kembali. Dan kemanapun kami pergi, biarlah kami selalu menyadari bahwa Engkau beserta kami. Kami menyerahkan hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.